Salam damai, Shalom. Kita lanjutkan dengan kitab Roma bab 2 dengan judul perikop Hukuman Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Setiap orang akan dihukum oleh Tuhan. Hukuman Tuhan atas semua orang yang bersalah. Di sini dikatakan bahwa manusia suka menghakimi, padahal mereka sendiri tidak bersih dari kesalahan. Padahal mereka sendiri juga salah, ada salahnya. Yesus pernah mempersilahkan orang-orang yang tidak punya dosa, silakan kamu melemparkan batu yang pertama kepada seorang perempuan yang tertangkap berbuat zina. Di sini Yesus ingin menekankan bahwa tidak ada manusia yang tidak pernah bersalah, yang tidak pernah punya dosa. Tidak ada. Semuanya pernah bersalah, semuanya pernah berdosa. Jadi jangan menghakimi, melainkan mengampuni, memberikan kesempatan pada orang untuk bertobat. Jangan menghakimi. Artinya, ya memang kita punya penghakiman juga di dunia ini ya. Kalau hukum di dunia ini tidak ada penghakiman duniawi, ya bisa menjadi anarki, jadi chaotic, kacau balau ya, hukum rimba ya. Siapa yang kuat dia akan menindas yang lemah, walaupun yang lemah adalah yang benar ya. Kalau yang lemah adalah yang salah, ya sepatutnya ya yang salah yang dihukum. Tetapi kalau
yang kuat yang salah, yang kuat malah yang salah malah menghukum yang benar. Nah, itu yang ngawur ya. Kalau yang salah yang ditindas ya masih oke lah ya, karena salah kok, maksudnya ditindas itu dihukum ya, memang benar seperti itu hukum positif namanya ya, hukum yang bisa diterima oleh semua pihak. Contohnya apa hukum positif? Yaitu jangan mencuri ya. Siapa sih yang mau dicuri barang miliknya? Kan nggak ada toh dari kita yang ingin dicuri barang miliknya. Lalu kita ingin mendapat keadilan kan, yang mencuri barang milik kita yang mengganti kerugian, kembalikan paling tidak. Itu kan seperti itu bisa diterima oleh semua orang ya, itu namanya hukum positif. Tapi kalau dalam hal moral itu, janganlah kita menghakimi moral orang lain secara cepat ya. Karena apa? Karena kita sendiri juga pernah berbuat tidak bermoral ya. Kalau soal moralnya, soal etika itu ya jangan gampang tidak etiskan ya. Itu tidak etis, tidak beretika ya, nanti dulu. Bener nggak tidak etika? Bener tidak etis ya. Sebab etika itu boleh dibilang relatif ya. Etika itu kan hanya masalah pantas tidak pantas ya. Itu tergantung bagaimana tiap orang melihatnya ya. Bagi satu pihak itu tidak etis, bagi pihak lain itu etis ya. Contohnya apa ya? Kita pergi bertamasya, kita memakai celana pendek ya. Orang lain yang biasa memakai celana panjang kan mengatakan itu tidak etis, itu bukan budaya timur ya. Ya bagi orang lain dia etis-etis aja ya. Di musim panas memakai celana pendek kan nyaman ya, pergi-pergi santai pakai celana pendek ya. Kalau orang kita kan biasa memakai celana panjang ya kemana-mana ya. Jadi soal nggak etis tidak etis itu tergantung siapa yang melihatnya. Nah itu jangan cepat menghukum, jangan cepat menghakimi ya. Sebab soal moral itu sangat sulit kita menghakimi, biarkan Tuhan yang menghakimi ya. Yang penting secara hukum positif itu tidak dilanggar ya. Hukum positif itu tadi ya, jangan mencuri ya. Kita sudah sepakat ya. Tidak ada orang yang ingin dicuri hak miliknya. Siapa yang mau dicuri ya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalau ingin mendonasikan itu soal lain ya. Donasi itu bukan dicuri ya, itu dengan sukarela memberikan hak miliknya ya. Tapi yang dipaksa, dicuri, dirampok, nggak ada orang yang mau dirampok ya. Siapa yang mau dirampok? Apalagi dibunuh ya, siapa yang mau dibunuh ya? Tidak ada ya. Itu namanya hukum positif ya. Itu sudah sepakat, kita setuju bahwa hal-hal itu merugikan orang lain. Siapa yang mau dibohongi? Siapa yang mau dicuri haknya, dirusak hak miliknya, dirusak rumahnya, dirusak mobilnya, motornya? Siapa yang mau ya? Tidak ada itu ya. Jadi itu hukum positif ya. Kita lapor kepada penegak hukum supaya memproses hukum ya, karena ada orang yang dirugikan ya. Tapi dalam hal moral nanti dulu ya. Moral itu masalah yang sulitnya. Jangan cepat menghakimi, sebab kita sendiri tidak bebas dari salah. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Tuhan sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi nanti Tuhan Yesus akan menjadi hakim kita ya, sesuai dengan Injil yang diberitakan oleh Paulus. Sampai sekarang ini ya, kita sudah mendapatkan hasil dari pemberitaan Paulus, memberitakan Injil kepada segala bangsa, menjadi mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah nanti yang menjadi hakimnya. Yesuslah yang akan menjadi hakimnya. Jadi sebaiknya kita mengenal hakim kita secara pribadi dan melakukan apa yang berkenan kepadanya, supaya nanti kita tidak dihakimi
oleh Tuhan Yesus, melainkan mendapatkan pengampunan. Sebab Yesus sudah mati secara tersiksa di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Sebagai gantinya kita memikul salib. Gantian kita memikul salib tanggung jawab hidup kita, supaya kita ini juga bersolider, ya. Kita juga menjadi seperti Yesus, mau memikul salib, membantu memikul salib Yesus, ya. Kalau semua harus Yesus yang mikul, kita nanti ditolak. Jadi sesudah kita diselamatkan, kita juga menyelamatkan orang lain yang belum kenal Yesus, yang belum mendapatkan keselamatannya. Ikut ambil bagian, berkontribusi, bersumbangsih. Sumbangsih kita sebagai wujud terima kasih bahwa Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Gantian kita juga mewartakan, menyelamatkan domba-dombanya. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ya, kita ini yang diutus menjadi pekerja-pekerjanya di ladangnya. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari kitab Roma. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.